Suatu hari secara nggak sengaja aku pernah melihat bagian tubuhnya yang melayang-layang. Terus mami jawab lah, tembus pohon. Mana ada orang yang bisa tembus pohon, kamu ini ada-ada aja. Dan aku juga mendapati sebuah fakta bahwa dia itu memiliki kesenangan, hobi, kebiasaan. Aku pernah secara tanpa sengaja menonton 2 film yang seharusnya nggak boleh aku tonton. Aku langsung ketakutan dan nggak sanggup menonton lagi. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie. Welcome back to my YouTube channel. How are you guys? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana nih? Apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan bersama The Visible Series? Cerita kali ini adalah cerita yang nggak biasa dari cerita-cerita sebelumnya, karena aku akan membahas 4 periode sekaligus, yaitu tahun 1994, 1998, 2004, dan 2009. Untuk itu, aku harap kalian fokus ya, supaya kalian gak bingung. Kalau misal kalian dengar suara-suara ya yang sedikit mengganggu, itu adalah suara hujan yang deras banget di luar. Aku harap kalian maklum ya. Aku kan udah sedikit spoiler nih, kalau si wanita bertaring ini terkenal di lingkungan rumah kami. Ternyata bukan hanya aku aja yang pernah melihat wanita bertaring ini, tetapi juga beberapa dari penduduk sekitar. Kalian bisa bayangin nggak? Kok bisa ya? Yuk kita cari tahu. Let's get started. Terkadang ada hal-hal yang hanya bisa dipelajari dengan cara mengalaminya sendiri. Part pertama, Denpasar 1998. Waktu itu malam sudah semakin larut dan aku sedang asik-asiknya bermimpi. Tiba-tiba aku mendengar suara yang mengganggu tidur lelapku. Buat kalian yang belum tahu, jadi sejak kecil itu aku sudah dibiasakan untuk tidur sendiri, terpisah dari orang tua. Jadi kita punya kamar sendiri-sendiri. Nah, waktu itu aku membuka mataku karena mendengar ada suara yang berbunyi seperti tok 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 tok, kurang lebih kayak gitu. Aku pun langsung menyadari bahwa suara ketukan-ketukan benda keras itu berasal dari luar pekarangan rumah. Dengan sigap, aku turun dari tempat tidur, berlari kecil ke arah jendela, lalu menyingkap tirai. Jadi kamarku ini memiliki jendela itu yang ukurannya gede banget. Kalau kalian pernah nonton film di Twilight, kamarnya Edward, nah kurang lebih jendelanya itu besar gitu, kayak apa ya, kayak satu sisi full gitu. Ada momen dimana aku itu kayak sempat berjinjit untuk bisa menggapai jendela. Ternyata aku tuh punya boneka anjing yang ukurannya itu raksasa banget, yang biasanya ditaruh di samping jendela. Jadi ternyata tuh aku naik itu, bukan kayak naik sanggahan jendela gitu. Nah, dari balik jendela ini aku bisa melihat ke arah halaman. Kalau zaman dahulu itu kan alat penerangan masih sangat terbatas ya. Jadi lampunya jarang-jarang, nggak kayak di zaman sekarang yang dimana-mana ada lampu. Dan halaman kita itu kan penuh pohon. Jadi penerangan di halaman itu agak terganggu, remang-remang gitulah ya. Satu-satunya cahaya terang adalah cahaya jingga yang berasal dari pantulan-pantulan nyala obor yang sedang dibawa oleh orang-orang yang sedang berjalan di gang tepat di samping rumah yang ada puranya itu loh. Tok 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 tok. Suara tersebut terdengar kembali dan kali ini semakin keras. Menurut informasi yang pernah aku dapatkan dari mami, bunyi ketukan-ketukan itu berasal dari bambu yang dipukul-pukul oleh para penjaga pos kamling
yang sedang berkeliling menjaga keamanan lingkungan sekitar. Maklumlah, di daerah kami itu masih cukup rawan. Mami selalu bilang ke aku kalau nggak boleh keluar sendirian, apalagi pada saat malam hari. Katanya nanti aku bisa diculik orang. Tapi pada saat itu aku berpikir bahwa kalau hanya mengintip melalui jendela nggak masalah kan. Entah itu suara yang berasal dari burung merak atau kalkun kami, mereka berteriak karena terkejut mendengar suara tawa orang-orang yang berjalan semakin mendekat. Lalu pada saat suara burung itu sudah berhenti, aku bisa mendengar bahwa suara tawa orang-orang tersebut sudah beralih menjadi percakapan yang serius yang sedang membahas mengenai pencurian motor yang terjadi di gang sebelah beberapa waktu lalu. Selang beberapa waktu, cahaya jingga dari obor mereka itu kan lama-lama kelihatan remang-remang, redup, karena mereka kan mulai menjauh, dan suara orang-orang itu pun terdengar semakin samar. Kuputuskan untuk kembali tidur karena gak ada lagi hal yang menarik untuk dilihat. Aku membalikan tubuh, lalu turun melewati si bonekaku yang besar itu dengan hati-hati. Tapi pada saat aku hendak menutup tirai jendela, aku justru melihat si wanita bertari. Sejak hari panen alpukat itu, aku tuh makin lama makin sering ketemu si sosok ini. Suatu hari secara nggak sengaja, aku pernah melihat bagian tubuhnya yang melayang-layang tanpa kulit, memperlihatkan organ dalam yang terburai. Gak ada tangan, gak ada kaki, dan waktu kecil itu aku mengira bahwa si wanita ini memiliki keterbatasan gitu loh. Aku pikir kayaknya sosok ini punya penyakit yang serius deh, kasihan ya. Namun di hari berikutnya aku melihat si wanita bertaring ini terbang menembus dari satu pohon ke pohon lain. Aku yang merasa penasaran akhirnya melakukan sebuah eksperimen. Kayak aku berdiri di sebuah pohon yang tepat ada di samping ayunan. Terus aku kayak menyentuh pohon itu, berharap kayak bisa menembus seperti yang dilakukan oleh si wanita bertaring. Sayangnya tentu saja hal itu nggak berhasil, tapi aku yang keras kepala itu nggak mau menyerah begitu aja. Akhirnya aku pun melakukan eksperimen tersebut pada media yang lain, kecuali pada air semua hasilnya sama. Karena aku udah putus asa nih, akhirnya aku melakukan opsi yang terakhir, yaitu bertanya kepada Mami. Ya aku bilang lah, nih gimana sih caranya biar kita bisa tembus pohon? Terus Mami jawab lah, tembus pohon? Mana ada orang yang bisa tembus pohon, kamu ini ada-ada aja. Terus aku tanya dong, tapi kita bisa tembus air, kenapa kita nggak bisa tembus pohon? Mami ceritalah ya, air itu benda cair, kalau pohon tuh benda padat dan lain sebagainya. Ketika Mami tanya, coba deh Ensa jawab, air itu bisa digenggam nggak? Dan aku tuh langsung bilang, tunggu. Saat itu juga aku mencelupkan tangan kananku ke dalam gelas yang berisi air, sehingga airnya itu kayak meluber, tumpah, membasahi karpet yang ada di bawah meja. Dan Mami itu langsung teriak dan mendelik ke aku, lalu mulai memarahi aku. Secara garis besar, aku langsung menyimpulkan bahwa si wanita bertaring ini sama persis dengan perempuan jambu air. Kalian ingat kan sosok Kunti yang aku lihat di pohon jambu air? Nah, itu dia. Aku biasanya menyebut dia sebagai perempuan jambu air. Ya, gitulah kebiasaan aku waktu kecil. Kalau misalnya aku lihat ada sosok di pohon kelapa, aku bakal sebut perempuan kelapa. Kalau aku lihat ada sosok misalnya di bawah pasir, kayak yang udah baca Wattpad, kalian tahu episode itu, ya aku bilangnya hantu pasir. Semudah itulah aku memberi mereka nama. Oh, jadi wanita bertaring ini dan si perempuan jambu air, mereka itu kayaknya serupa deh, tapi dalam bentuk yang berbeda. Gitulah kurang lebih kesimpulan aku. Kalau aku boleh jujur, si wanita bertaring ini jauh
lebih menyeramkan pada saat malam hari. Kayak apa ya? Kayak ada semacam efek yang ditimbulkan yang membuat kayak bulu kuduk tuh langsung berdiri gitu. Padahal sih waktu aku lihat dia di depan jendela itu, dia itu sama sekali nggak bergerak atau berpindah dari tempatnya. Padahal pada saat dia ada tempat di luar jendelaku itu, dia itu dalam posisi yang sama sekali nggak bergerak. Matanya itu fokus melihat ke arah aku, tetapi dia itu nggak mengucapkan sepatah kata pun. Dan aku juga mendapati sebuah fakta bahwa dia itu memiliki kesenangan, hobi, kebiasaan. Dia senang sekali berada tepat di atas pohon mangga yang ada tepat di seberang jendela aku. Dan anehnya, kalau misalnya dia itu lagi nggak ada di situ, biasanya itu ada ayam. Aku nggak tahu jenisnya, tapi ya aku pikir itu adalah ayam kita yang suka bertengger di situ. Jadi kalau misalnya pas dia nggak ada, adanya ayam. Tapi kalau ayamnya nggak ada, adanya dia. Ya aku nggak tahu sih itu kebetulan apa enggak. Pada saat kecil ini aku nggak bisa cerita begitu aja ke orang tuaku, sama sekali nggak bisa memberitahu mereka mengenai ketakutan aku ataupun keberadaan si wanita bertaring itu. Jadi aku putuskan untuk menyimpan dan menghadapinya sendiri. Aku coba berbicara ke dia, meskipun tuh dalam hati aku takut. Dengan suara pelan dan nyaris gak terdengar, aku bilang, "Sudah ya, aku mau tidur." Tanpa menunggu jawaban, aku langsung cepat-cepat menutup tirai, lalu langsung berjingkat ke atas tempat tidur aku. Gak lama kemudian, aku mendengar si wanita bertaring itu mengucapkan sesuatu yang berkaitan dengan darah dan tegar dengan suara yang mendesis dan terdengar cukup jelas. Seakan-akan itu, waktu itu kita itu berada di satu ruangan. Betapa takutnya aku pada saat itu. Aku langsung narik selimut, memejamkan mata, dan memeluk Sally, boneka kesayanganku, dengan erat. Waktu itu, aku menyadari bahwa si wanita bertaring ini adalah sosok yang jahat dan harus aku hindari. Sekarang kita memasuki periode yang kedua, yaitu Denpasar tahun 2004. Kalau kalian tanya kok bisa tahu tahunnya sih, ada tahun-tahun yang memang aku ingat, ada tahun-tahun yang perkiraan aja. Biar kalian gak bingung, ikuti alur ceritanya aja ya. Jadi bertahun-tahun setelah kejadian itu, waktu itu aku SD kelas 4, aku pernah secara tanpa sengaja menonton dua film yang seharusnya nggak boleh aku tonton. Ini jadi rahasia kita ya. Sepertinya di hari-hari itu aku tuh kayak kesulitan tidur. Kalau kalian yang nggak tahu, aku waktu kecil itu kan sering sakit-sakitan dan aku itu kesusahan banget untuk tidur. Jadi yang aku lakukan adalah aku diam-diam menyalakan TV. Itu aku sedang memindah-mindah program TV. Muncullah sebuah tayangan yang mengingatkan aku dengan si wanita bertaring. Kalau aku nggak salah ingat, sepertinya hal ini terjadi di akhir tahun. Jadi menjelang akhir tahun ada film-film yang ditayangkan secara maraton setiap harinya. Semacam tayangan tahun baru gitulah ya. Kalian yang anak zaman dulu, kalian tahu kan ya, setiap menjelang tahun baru biasanya tuh ada film. Kalau zaman dahulu itu aku inget banget selalu ada tayangan series kayak Boboho, terus kayak vampir Cina dan lain-lain. Kalian tahu nggak tayangan apa yang aku nonton malam-malam ini? Boboho bukan, vampir Cina bukan. Biasanya itu ditayangin di siang hari. Jadi ketahuan ya anak zaman kapan. Aku nggak tahu judulnya, tapi gambaran yang paling tepat adalah film ini hampir sama dengan film yang berjudul Pimak. Siapa yang pernah nonton Pimak yang dibintangi oleh Davika itu loh. Dan ya, ini merupakan film dari Thailand. Hari sebelumnya aku nonton kayak Siluman Ular, tapi aku nontonnya nggak sampai habis sih, kayak sekilas gitu. Dan tepat di hari itu aku nonton tentang
sosok wanita bertaring. Pas aku lihat adegan ketika dia terbang, aku langsung ketakutan setengah mati. Tapi emang dasarnya bandel sih. Bukannya TV-nya dimatiin, tapi aku malah lanjut nonton sambil ketakutan gitu. Kalian pernah nggak sih nonton film horor ketakutan tapi kalian tetap aja terus nonton? Kalau ada, kita nanti bikin klub ya, biar kita bisa nonton bareng. Karena aku ngerasa pernah ketemu sosok ini dan gak pernah tahu dari mana asal-usulnya. Begitu juga dengan sejarahnya. Jadi aku sebagai anak kecil yang penasaran memberanikan diri terus menonton. Tapi pada saat ada adegan di mana wanita ini membawa sesuatu yang seperti itu, terus ada darahnya, aku langsung ketakutan dan gak sanggup menonton lagi. Di malam itu aku makin kesulitan tidur, aku langsung kapok sih. Besok-besoknya aku gak mau lagi nonton series yang berikutnya. Next, part yang ketiga, Surabaya 2009. Berlari kecil secara garis besar, aku langsung dia tuh sama aneh. Merinding, kok merinding. Ayo jangan ganggu ya, kamu nanti ada bagiannya untuk diceritakan. Jangan ganggu Ceci, merinding, aduh ubun-ubunku. Ada boboho series tiap hari atau aku lihat sesuatu loh di situ. Nggak persis Rangda tapi mirip-mirip tuh di atas.